Berdasarkan rahmat Tuhan kita dipanggil untuk melaksanakan baptisan kudus orang dewasa pada jam ibadah hari ini. Sebelum baptisan dilaksanakan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan penjelasan tentang baptisan agar kita mengindahkan pemberian Tuhan itu. Hendaklah kita ingat bahwa baptisan bukanlah adat orang Kristen, melainkan titah Kristus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengamanatkan kepada para rasulnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19. Berdasarkan titah Kristus itulah Injil diberitakan di mana-mana, dan orang yang percaya akan dibaptis, menjadi tanda baginya bahwa ia telah terhisap dalam jemaat Kristus. Baptisan itu sendiri mempunyai arti sebagai berikut. Air diambil, disiram pada kepala yang dibaptiskan. Artinya ia harus disucikan karena tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan. Jika ia tidak disucikan, maka tak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebagaimana tubuh dibersihkan dengan air supaya bersih, demikian pula mereka yang berdosa harus disucikan dan dilahirkan kembali melalui darah Kristus dan Roh-Nya. Namun harus diingat bahwa air itu sendiri tidak mempunyai kuasa sakti yang menyelamatkan. Selanjutnya, baptisan itu adalah tanda persekutuan dengan Allah. Kita harus ingat bahwa dosa telah menceraikan kita dari Allah. Dalam baptisan diucapkan dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Berarti orang yang dibaptiskan dihubungkan pula dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Perhubungannya adalah demikian. Allah Bapa berjanji, "Akulah Bapamu dan engkaulah anakku." Anak Allah berjanji, "Selamat yang sudah kukerjakan melalui kematian dan kebangkitan adalah untukmu juga." Allah Roh berjanji, "Aku mendiami hatimu, supaya dengan demikian dosa makin dibuang dan engkau hidup dalam hidup baru." Dalam baptisan kudus terdapat teguran yang berbunyi, "Sekarang engkau sudah disucikan. Jangan cemarkan pula dirimu dengan dosa. Sekarang engkau sudah dihubungkan dengan Allah. Janganlah engkau putuskan hubungan itu." Dengan demikian menjadi jelaslah bagi kita bahwa baptisan mengandung teguran supaya kita hidup suci dan menjauhkan diri dari dosa. Kekasih-kekasih Tuhan, supaya baptisan boleh berlaku bagi hormat nama Tuhan, maka mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang menghukum segala orang yang tidak percaya dan yang menyelamatkan orang yang percaya. Kami memuji nama-Mu karena Engkau sudah membuka jalan selamat bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi dalam hati kami iman akan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa bagi saudara yang akan dibaptiskan. Tolonglah ia agar dapat menanggung kesukaran dunia dengan senang hati. Dan pada hari kematian ia dapat menghadap kursi pengadilan Kristus tanpa takut. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, saudara kita yang akan dibaptis akan diterima dalam persekutuan gereja-gereja dalam segala zaman dan tempat. Oleh karena itu bersama-sama dengan dia, kita akan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Karena saya jemput kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli, dan kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, supaya nyata kepada jemaat yang hadir di sini bahwa percaya saudara benar adanya, maka kami mengundang Saudara Marki Marambarihi untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Ada 5 pertanyaan yang saya akan ajukan. Jawablah dengan suara yang sungguh-sungguh tulus lahir dari kedalaman hati, penuh komitmen, dan dengan volume suara yang bisa diikuti oleh jemaat Tuhan sebagai saksi. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Tritunggal, Halik dan Pemelihara segala sesuatu, yang dalam Alkitab menyatakan diri sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kedua, mengakukah saudara bahwa saudara bercemar dengan dosa sejak dalam kandungan dan banyak kali melanggar hukum Tuhan? Ketiga, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya untuk menyucikan saudara dari dosa, dan karena itu saudara ingin dibaptis? Keempat, berjanjikah saudara untuk mentaati hukum-hukum Tuhan dan dengan setia mengikuti persekutuan jemaat, datang pada perjamuan kudus, serta merendahkan diri di bawah teguran majelis jemaat andai kata saudara menyeleweng dari ajaran dan kelakuan yang benar? Yang terakhir, berjanjikah saudara akan tetap menyaksikan Allah dan Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat dalam setiap segi kehidupan dan kerjamu? Apakah saudara percaya, mengaku, dan berjanji? Aku percaya, mengaku dan berjanji. Ya. Dengan demikian, saudara berdirilah maju di depan untuk menerima sakramen dari Tuhan. Marki Marambarihi. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 375. Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus, dan kata-kata selanjutnya dengan ragam 2 sahabat lama. Saya mau ikut Yesus, Saudara Marki Marambarihi telah menerima sakramen perjanjian Allah yang telah diterima dalam persekutuan gereja dan menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Hiduplah menurut pengakuan dan janji. Layanilah, hayatilah segala hak dan kewajiban dalam gereja, dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa kiranya memberikan rahmat-Nya kepada saudara, supaya pengakuan perjanjianmu ditetapkan dan diteguhkan untuk memperoleh cita-cita yang mulia itu, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur karena anak kekasih kita
kita, saudara kekasih kita, mati, sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hidup. Kita dukung dia dalam doa, kita dukung dia di dalam kehidupan persekutuan. Di saat kita melihat dia melakukan hal yang salah, kita bersama-sama saling menghibur, menopang, sehingga ia semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan, baik dari pemahaman maupun kegiatan. Tuhan memberkati orang tua, baik dari sumber timur yang mengikuti, maupun dari khususnya Bapak Mama Dufan yang ada di sini, mati bersama-sama sudah dipilih untuk ia mengenal Yesus dan pada akhirnya secara pribadi menerima secara diri. Terpujilah nama. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, pada jam ibadah hari ini ada saudara-saudara kita yang hendak mengaku dan menyatakan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mereka telah meminta dan diterima secara gerejawi untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat. Mereka telah dibina dan dididik untuk mengambil alih pengakuan dan janji orang tua pada waktu mereka dibaptis ketika masih kecil. Pengakuan percaya adalah suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai umatnya dan menolong kita berpegang pada perjanjian anugerah Allah dari generasi ke generasi. Supaya nyata pengakuan saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kami mengundang Saudara Irene Dwi Putri Mananga, Saudara Ernawati Yakubida, Saudara Osvina Babamolu, Saudara Efraim Redilangu. Terus. Ya, oke. Ada 4 pertanyaan yang akan saya ajukan. Jawablah dengan perenungan yang lahir dari hati yang tulus dan dengan suara yang dapat diikuti oleh jemaat Tuhan sebagai saksi. Yang pertama, percayakah saudara kepada pengajaran Alkitab dan 12 pengakuan iman rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? Kedua, percayakah saudara bahwa keselamatanmu hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan tanda perjanjian melalui baptisan kudus ketika saudara masih kecil? Yang ketiga, mengakukah saudara akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan senang hati mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu, serta dengan setia menyaksikan nama Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat? Yang terakhir, berjanjikah saudara akan mengikuti persekutuan jemaat dan datang pada perjamuan kudus, serta dengar-dengaran terhadap nasihat dan teguran majelis jemaat seandainya saudara melawan firman Allah? Apakah saudara percaya, mengaku, dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku, dan berjanji. Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku, dan berjanji. Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku, dan berjanji. Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku, dan berjanji. Dengan demikian saudara telah menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan mengenapinya. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang memanggil saudara-saudara untuk memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus
mengaruniakan kepadamu keteguhan iman dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Menghadap jemaat. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama dengan mereka kita menyanyi Kidung Jemaat 376 bait 1, 376, ikut dikau saja Tuhan, dan kata-kata selanjutnya. Mendengarkan bagi pengakuan dan janji mereka. Terimalah mereka sebagai anggota dari tubuh Kristus. Terpujilah nama. Kita lanjut bait 2 dan seterusnya. Dalam dikau juru selamat, dia penuh. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tibalah kita dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 mulai dari ayat 4a sampai 15. Sebelum dari perikop dari 4a, Yohanes 16 dari ayat 4a sampai ayat 15. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dalam kerinduan kami akan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu makanan rohani bagi kami. Bahwa firman-Mu adalah isi hati-Mu yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami untuk kami mengerti rencana Tuhan. Bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang mengarahkan kami kepada kehendak Tuhan. Mari Tuhan, perdengarkan sabda-Mu bagi kami, dan kami mohon Roh Kudus-Mu melingkupi kami. Karena hanya dengan Roh Kudus maka kami mampu mengerti maksud firman Tuhan, dan kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini untuk memberitakan sabda-Mu. Hamba ini adalah manusia yang lemah, terbatas, bahkan tidak layak. Mari pakai hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus berkarya dan Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Tuhan datang dan berfirman-Lah. Kami siap untuk mendengar, merenungkan, bahkan melakukan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya ajak kita baca berbalasan. Bagian firman Tuhan ini saya membacakan 4a dan selanjutnya Bapak Mama Saudara-saudari 4b, saya 5, dan terus Bapak Mama kekasih Tuhan membacakan ayat yang genap. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ini tidak dikatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena engkau mengatakan hal itu kepadaku, sebab itu hatimu baru. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Dia datang, Ia
akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Ya, terima kasih. Sidang jemaat kekasih Tuhan, demikian bagian bacaan sabda Tuhan yang akan kita renungkan. Berbahagialah setiap orang, termasuk saya dan saudara yang selalu rindu firman Tuhan, mendengar, merenungkan, menerima, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat 4a, apa maksud kalimat tetapi? Semuanya ini, apa semuanya itu? Ini semua atau kata semua di sini berhubungan dengan apa-apa yang akan dihadapi oleh para murid ke depan sehubungan dengan kesulitan-kesulitan sebagai pengikut Kristus. Di mana murid-murid ini akan, kalau kita perhatikan 16 ya, pasal 16 mulai ayat 2, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Seorang sahabat, seorang kawan yang baik, kalau dia tahu apa yang buruk atau tantangan kesulitan yang akan terjadi ke depan yang akan menimpa temannya, sebagai teman yang baik dia akan kasih tahu. Dia akan kasih tahu. Tapi kalau teman yang sebaliknya yang tentu tidak baik, dia sudah tahu dia punya kawan ini akan menghadapi beberapa hari kemudian kesulitan, bahkan hal yang mencelakakan, dia diam-diam saja. Yesus menyampaikan memang sejak awal apa yang akan terjadi kepada para murid. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, di sini kita dapat juga melihat bahwa bagaimana apa yang menjadi pesan Yesus ini juga bukan saja untuk khusus para murid waktu itu, tetapi berlangsung terus, yaitu bagi gereja ke depan. Kita ingat di luar para murid yang mendengar langsung pesan Yesus ini, contohnya adalah Rasul Paulus, yang sebelumnya sebagai Saulus. Dialah yang meminta surat kepada pemuka-pemuka agama orang Yahudi supaya mengejar orang Kristen dan menyiksa mereka. Nah, ini kan Yesus sudah naik ke surga. Apa yang Yesus katakan benar, nanti akan ada yang menyiksa kamu, bahkan orang akan membunuh kamu, tetapi mereka bilang ini kami berbakti kepada Tuhan, yang kami lakukan inilah yang Tuhan mau. Kamu akan mengalami itu. Dan Rasul Paulus salah satu contoh yang menganiaya orang Kristen. Tapi kemudian setelah dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan pada akhirnya memanggil dia untuk menjadi bagian dalam pelayanan. Maka dari situ ia berubah drastis. Dia yang awalnya adalah Saulus, seorang yang luar biasa, namanya saja penuh wibawa, diganti menjadi Paulus yang artinya orang kecil.
Dia menganggap bahwa sungguh ia telah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga dia kemudian bukan lagi menyiksa orang Kristen, tetapi dia membela orang Kristen. Atas nama Yesus, dia memberitakan tentang Injil keselamatan di mana-mana. Dan Paulus yang awalnya sebagai penyiksa orang Kristen, sekarang dia yang disiksa. Sekarang Rasul Paulus harus menerima siksaan. Karena orang-orang sesama Yahudi, mereka tidak senang. Mereka benci kepada Paulus yang awalnya mendukung mereka, mengejar orang Kristen, menyiksa orang Kristen. Sekarang justru membela orang Kristen. Sekarang justru menyebarkan Injil di mana-mana. Paulus disiksa. Kalau kita baca dalam surat-surat Rasul Paulus, jelas dia didera, dicambuk, dipenjara. Tapi dia ingat pesan firman Tuhan yang tentu juga murid-murid yang mendengar itu telah menyampaikan kepada Yohanes tentang apa yang Yesus pernah pesankan kepada mereka. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tujuannya tentu supaya kalimat di 16 pasal 1, minta maaf, pasal 16 ayat 1, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Mereka tidak kecewa, mereka tidak kaget lagi karena Yesus pernah mengatakan itu. Tapi hal yang lebih penting lagi dari itu, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka seorang diri. Karena di ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaannya, kenapa Yesus katakan di sini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi? Padahal tentu bagi murid-murid lebih berguna kalau Yesus tinggal, bukan Yesus pergi. Tetapi ini berhubungan dengan prinsip iman, di mana kalau Yesus tidak pergi, maka apa artinya iman para murid? Kalau Yesus tidak pergi, Yesus sama dengan tokoh-tokoh dunia lainnya yang dipuja sebagai orang yang luar biasa, tetapi mereka tetap ada di bumi. Tubuh mereka tetap ada di bumi, meskipun roh mereka kembali kepada Sang Pencipta. Tapi Yesus Kristus pergi, gunanya bahwa di sana mereka tahu siapa yang mereka imani, bahwa Yesus kembali ke sorga, tempat di mana dia datang. Bukan saja rohnya, tetapi utuh dengan tubuhnya yang ia pakai, tubuh yang sudah dimuliakan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, inilah maksud dari kenapa Yesus mengatakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Hal berikut lebih berguna karena mereka akan mengerti bahwa roh itu adalah sebenarnya Yesus sendiri. Kan Yesus mengatakan, akulah Immanuel, Allah beserta kamu. Lewat roh yang keluar dari dirinya, yang menyatakan dirinya sendiri, itu tetap ada di tengah-tengah murid-muridnya, dimanapun mereka berada, saat mereka tersebar untuk mengabarkan Injil. Karena kalau Yesus tidak pergi, Yesus ada terus, maka mereka akan merasa lebih di tempat lain, kurang di tempat lain. Saat Yesus ada di Galilea, mereka merasa lebih di sana karena ada Yesus dengan tubuhnya. Tapi di Korintus kurang karena Yesus tidak ada di sana. Tapi Yesus sudah pergi, mereka tidak melihat lagi. Tetapi dengan Roh Kudus mereka percaya Yesus hadir, dan di mana saja Yesus hadir di sana lewat rohnya.
Inilah maksud kalimat Yesus akan mengutus dia kepada. Dan apakah peran dari Roh Kudus itu? Di ayat 8, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi di sini kita dapat pahami bahwa Roh Kudus itu membuat manusia sadar akan dosa. Dosa yang paling mendasar, yaitu ketidakpercayaan terhadap Allah. Tidak percaya Allah itu akan membuat orang melakukan segala hal menurut apa maunya. Tapi kalau percaya kepada Allah, tentu ia akan hidup menurut kehendak Allah. Dan bagaimana orang bisa percaya kepada Allah? Hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang itu percaya. Kalau begitu, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa untuk beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Roh Kudus membuat kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Bahwa apa yang orang lain lakukan ini salah. Kita mengerti apa itu dosa karena roh kebenaran ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Jadi sejalan dengan itu, Roh Kudus membuat kita sadar akan dosa sekaligus karena roh itu bekerja dalam diri kita untuk menyatakan apa yang benar dari Tuhan sebagai sumber kebenaran itu sendiri. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, roh itu yang akan membuat ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi yang dimaksudkan ini bahwa kesulitan-kesulitan berat yang akan dihadapi oleh para murid. Tetapi roh itu akan membuat mereka dihiburkan. Sehingga saat mereka mendapatkan tantangan-tantangan besar sebagai upaya iblis yang menguasai manusia secara kedagingan untuk melakukan hal-hal duniawi yang melanggar kebenaran Tuhan, maka roh itu akan menghibur orang-orang yang mendapatkan tekanan ini. Roh Kudus Tuhan akan memberi mereka kesabaran, kekuatan, ketekunan, kesetiaan untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Karena itulah kekasih-kekasih Tuhan, kita mengingat bagaimana para murid saat mereka mati syahid. Saat mereka harus mengorbankan diri mereka karena kebenaran. Saat ada yang disalibkan terbalik. Ada yang kepalanya dipenggal. Ada yang digoreng hidup-hidup dalam kuali yang sedang ada minyak dan api yang bernyala-nyala. Mereka menerima semuanya itu karena mereka percaya bahwa mereka dapat menanggung segalanya karena roh Allah ada dalam diri mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita selalu mengandalkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita? Tuhan memang memberi kepada kita roh sebagai manusia. Kalau tanpa ada roh atau napas kita mati. Roh itu juga menggerakkan diri kita untuk bagaimana kita menjalani hidup. Hanya ingat, roh atau nafas yang Tuhan Allah berikan sejak manusia pertama diciptakan atau Adam. Roh yang di dalamnya sifat citra Allah ada dalam diri Adam. Dan kemudian Hawa, tetapi tercemar dengan dosa sejak mereka jatuh dalam dosa. Sampai kita saat ini. Tetapi tentu dosa itu telah dimatikan lewat penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Dimatikan dalam hal ini kekasih-kekasih Tuhan berhubungan dengan kuasa maut. Bahwa iblis tidak mampu lagi untuk menahan manusia dalam kematian yang kekal. Kita punya jaminan dalam Yesus Kristus. Dan di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari dalam dunia kita percaya bahwa Yesus sudah menunjukkan kuasanya di mana saat iblis terus gencar menggoda Tuhan Yesus. Tetapi terus gagal. Kecuali Yesus sendiri yang memberi dirinya untuk menggantikan kita di saat menerima jalan salib. Tetapi dalam berbagai upaya saat Yesus melayani, iblis mencoba.
tetapi iblis terus gagal. Menunjukkan bahwa kuasa Yesus di atas segalanya. Artinya di saat kita menjalani hari-hari hidup kita, percayalah bahwa kalau kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan menjadi pemenang. Karena Yesus punya kuasa di atas segala kuasa, dan Dia Allah yang hidup, yang dengan Roh-Nya telah membuat kita menjadi percaya dan dihidupkan untuk menjalani kehidupan rohani yang sesungguhnya. Dan kekasih-kekasih Tuhan, marilah, khususnya anak-anakku yang sudah baptis dewasa dan sidi, hidup penuh tantangan, tetapi percayalah, Roh Kudus hadir untuk menolong. Roh kebenaran terus mengajar saudara. Roh itu terus mendampingi saudara-saudara. Roh itu terus menghibur untuk terus membela saudara-saudara di saat saudara menghadapi tantangan. Di saat saudara ditekan dengan berbagai hal yang menjadi upaya iblis untuk membuat iman saudara menjadi goyah, untuk membuat saudara menjadi putus asa, menjadi pengikut Yesus dan tidak bertumbuh dalam iman percaya. Dan kita semua bersama-sama terus mendoakan anak-anak Tuhan yang hari ini memberi diri untuk mengaku percaya di hadapan hadirat Tuhan untuk baptis dewasa. Untuk mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Roh Kudus Tuhan mendampingi mereka. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin.